salam kepada Ibu Gurita. Selamat hari Ibu. Pagi, salam Imam Bude. Salam Imam Bude. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita bersatu doa dan doa kita dan berdoa. Terima kasih Bapak untuk doa kita masih kepada kami hingga pada hari ini kami dapat berkumpul di kelas kami untuk melaksanakan pembelajaran kami. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Ada teman kita yang nggak hadir? Ada? Siapa? Martin, Bu. Martin. Kenapa Martin? Sakit, Bu. Sakit. Baik, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Kita dilihat kiri kanannya, depan belakang apakah ada sampah? Silakan di tempat sampah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Silakan Mora. Kita membahas tentang imperialisme dan kolonialisme klasik dan modern. Klasik dan modern. Ada yang tahu apa bedanya? Kita masih mengingat pertemuan yang lalu. Jadi menurutku kolonialisme klasik itu merupakan penjajahan secara fisik, sementara kolonialisme modern ini merupakan penjajahan secara mentalitas. Baik, berikan tepuk tangan buat Terima kasih, kita masih ingat pada pembelajaran yang lalu apa yang sudah kita diskusikan di LKPD kita, begitu kan? Membahas lebih lanjut, mari kita bentuk kelompok kita. Semua tanpa berhenti, percaya selalu pada diri sendiri. Oh, oh, gagal hal biasa. Untuk lebih adilnya, kita untuk presentasi kelompok yang mana kita spin dulu ya. Kita undi kelompok mana yang duluan maju. Enggak. Kelompok mana ya? Empat. Nah, kelompok 4. Kelompok 4 dibawa proyeknya. Kami dari kelompok pop up ingin mempresentasikan hasil sekali. Sama dijelaskan oleh teman saya. Tidak abadi, dan di mana ada interaksi antara bangsa asing yang datang ke Nusantara yang memiliki tujuan tertentu. Contohnya penjajahan Belanda Indonesia berlangsung selama 1000 dekade yang memiliki tujuan umum yaitu untuk menguasai wilayah, serta ingin mengajukan perintah dan menjaga di pasar internasional yang memiliki tujuan untuk menguasai pasar internasional. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami ingin memberikan pujian. Sebenarnya gambarnya sudah bagus, namun alangkah lebih baik lagi kalau misalnya agak diperbesar lagi gambarnya itu supaya yang di belakang juga lebih terjelas gitu. Terus yang kedua untuk suaranya juga supaya lebih jelas lagi gitu. Kalau misalnya boleh juga materinya agak lebih dikuasai supaya nggak terpaku sama teks atau bacaan yang sudah teman-teman buat. Demikian pujian dan kritik dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kritik atau sarannya. Kedepannya akan datang lebih baik. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Terima kasih ya. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kami memaparkan adanya kolonialisme dan imperialisme klasik dan modern. Nah, awal mula dari kolonialisme dan imperialisme kuno ini. Nah, pertama ada sebuah kota yaitu kota Konstantinopel yang merupakan tempat perdagangan yang strategis. Nah, awalnya kota ini di tangan Romawi kuno. Namun, karena perang salib, kota ini pun jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga kota ini dirubah nama dari Konstantinopel diubah menjadi kota Istanbul. Nah, kemudian setelah perang salib ini, akhirnya bangsa Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah yang biasanya dijual di Konstantinopel karena kota ini sudah menjadi milik Turki Utsmani. Karena tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah, nah mereka berpikir nih untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari tempatnya. Sehingga mereka melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah ke benua baru, ke lokasi baru. Seperti Indonesia, mereka datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Nah, awalnya mereka ini hanya membeli. Namun karena sifat dasar manusia ini serakah, sehingga mereka ingin menguasai semua yang ada di Indonesia. Seperti rempah-rempah, sumber daya manusianya, bahkan wilayahnya.
pakaian adat. Jadi pakaian kita dibandingkan sama pakaian orang barat, pakaian kita lebih tertutup dan lebih sopan dan enak lagi. Sekian yang dapat kami tampilkan. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan kritik, kami persilakan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kan di sini ada dinyatakan imperialisme modern adalah imperialisme yang timbul sesudah revolusi industri. Coba berikan contoh spesifik mengenai imperialisme modern ini yang lebih ke politiknya seperti penguasaan. Karena kan yang dijelaskan oleh teman kami tadi mengenai bangsa barat yang menguasai sistem pemerintahan suatu negara. Coba berikan contoh spesifik mengenai imperialisme modern sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar kami akan diskusikannya. Menjawab contohnya seperti yang dikatakan teman kami Glady, contohnya Malaysia yaitu kan itu kan merupakan negara persemakmuran Inggris yang kemerdekaannya yaitu diberikan oleh Inggris, tidak yang kayak seperti Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan sendiri. Itu kan yang diberikan Inggris kepada Malaysia. Jadi kayak mereka masih kayak diatur oleh Inggris kayak gitu, apa yang dibilang Inggris kayak mereka harus mengikuti gitu sistem pemerintahannya. Terima kasih atas jawaban dari teman kami. Ini kami sudah cukup mengerti mengenai politik. Jadi kalau imperialisme kuno itu masih ada intervensi di bidang sistem pemerintahan. Ya. Baik, ada lagi yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan? Baik, jika tidak ada berikan tepuk tangan. Silakan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, Anda agak tegang ya. Silakan. Bikin aku kesal, tapi kami tidak jadi kesal karena belajar sejarah diajari Ibu Simahora melakukan penelitian kelompok kebiasaan kami. Sejarah memang the best. Sejarah asik ceria memang the best. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan ibu guru kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang kami buat dalam bentuk video vlog. Jadi di sini kami video vlognya berbentuk diskusi mengenai kolonialisme klasik dengan kolonialisme modern. Berikut yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai kolonialisme modern dengan kolonialisme klasik. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Samuel Syahan. Perkenalkan, nama saya Karen Centuri. Nama saya Ruth Syahan. Perkenalkan, nama saya Magdalena Siligar. Perkenalkan, nama saya Andre Manado. Berikut video yang akan kami paparkan. Selamat menyaksikan. Boleh dijelaskan apa perbedaan dari kolonialisme modern dan kolonialisme kuno? Diskusi kita. Jadi, kolonialisme merupakan suatu paham terkait suatu penguasaan terhadap suatu bangsa atau negara atas bangsa dan negara lain yang bertujuan atau dalam rangka itu memperluas kekuasaannya, tetapi tetap berhubungan dengan negara asalnya. Tujuan dari penjajahan itu adalah untuk menguras habis kekayaan dari suatu negara, contohnya di Indonesia. Indonesia sudah dikuras habis oleh Portugis, Inggris, Belanda, dan Spanyol untuk dibawa ke negara yang ke negara asalnya. Bisa kamu jelaskan perbedaan kolonialisme klasik dan kolonialisme modern berdasarkan waktunya? Oh, kolonialisme klasik dengan kolonialisme modern berdasarkan waktu. Boleh, sebentar ya. Jadi, perbedaan kolonialisme klasik dengan kolonialisme modern itu berdasarkan waktu. Kalau dia kolonialisme klasik disebut juga kolonialisme kuno, yang terjadi saat kita dulu dijajah oleh Belanda atau Portugis, Inggris, dengan Spanyol. Jadi terjadi saat dulu kita belum merdeka. Dan kolonialisme modern itu kita sudah merdeka di saat zaman sekarang ini, di zaman modern ini. Jadi, contoh dari kolonialisme kuno dan kolonialisme modern itu seperti apa? Nah, contoh dari kolonialisme modern ini seperti yang kita ketahui dulu kita dijajah oleh Belanda. Nah, contoh kolonialisme itu kita sumber dari alam kita dieksploitasi secara habis-habisan, sumber daya manusia kita digunakan untuk diperbudak sebagai pekerja mereka, dan itu pun tidak dilakukan dengan baik, tidak digaji. Kemudian, kekayaan kita dikuras secara habis-habisan.
Nah, untuk yang kolonialisme modern disebut juga sebagai globalisasi atau modernisasi. Hal ini karena perkembangan teknologi yang dapat membuat kita menjadi dapat mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Nah, dari kesimpulannya, dahulu memang bisa dijajah oleh bangsa lain, oleh negara lain. Kita itu dieksploitasi habis-habisan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Kita tersiksa secara fisik, namun sekarang ini kita lebih dijajah lagi. Karena bahayanya kita dijajah diri sendiri. Jadi kita perlu menguasai diri sendiri untuk dapat tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak ketinggalan budaya. Dimana karena modernisasi dan globalisasi sekarang ini, yang tiap saat tiap waktu itu tidak ada batasannya. Semakin hari semakin meningkat. Jadi kita diperlukan untuk menguasai diri, untuk tetap dapat mengontrol diri, untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap mencintai produk-produk kita sendiri, mencintai bangsa kita sendiri, dan tidak terkenal dengan mengikuti gaya-gaya bangsa luar atau bangsa barat yang seperti ini, seperti K-pop, penggunaan aplikasi yang memudahkan kita dan lain sebagainya. I'm off my face in love with you. I'm out my head so into you. Ini adalah video vlog kami mengenai kolonialisme klasik dengan kolonialisme modern. Apabila ada teman-teman kalian yang ingin memberikan pendapat berbentuk pertanyaan, kritik dan saran, kami persilakan bersama teman-teman kami Nora. Kepada kelompok kami, saya meminta pendapat teman-teman sekalian tentang imperialisme dan kolonialisme modern. Seberapa berpengaruhkah imperialisme dan kolonialisme modern terhadap kita, termasuk anak-anak muda, seperti yang akan meneruskan bangsa ini? Bagaimana seberapa berpengaruh imperialisme modern dengan kolonialisme modern? Seperti yang kita ketahui kan sekarang ini bentuk dari kolonialisme dengan imperialisme itu kan kita sudah tidak dikuasai oleh negara lain lagi, tapi tergantung pada diri kita sekarang. Bagaimana kita ingin menentukan sebagai generasi muda untuk menentukan masa depan dari bangsa kita. Jadi seberapa berpengaruh itu berarti lebih ke diri kita yang sekarang. Dimana kita harus lebih memajukan lagi, mengembangkan diri kita lagi agar dapat mencari ide-ide baru atau kreativitas untuk memajukan negara kita agar tidak dikuasai oleh kolonialisme modern sekarang yang seperti yang kita ketahui, dan imperialisme modern oleh negara lain atau oleh pihak lain. Jadi kita sebagai generasi muda harus mencintai negara kita terlebih dahulu, meningkatkan value atau kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita untuk dapat menciptakan suatu kreativitas baru untuk bangsa kita. Demikian jawaban kami, apakah bisa diterima? Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Terima kasih kelompok video. Mungkin ketika teman-teman sekalian melihat hasil dari pekerjaan kami membuat kartu ini, kita dapat melihat di sini ada orang diperas dia, jadi dia menghasilkan uang. Sementara di bagian belakang ada juga sepertinya orang-orang lain yang didorong. Kemungkinan dia itu adalah orang selanjutnya yang akan diperas juga. Kira-kira seperti inilah penggambaran yang bisa kami berikan untuk kita agar bisa lebih. Saya akan menjelaskan mengenai gambar karikatur yang kami tampilkan dari kolonialisme modern. Jadi di sini ditampilkan ada salah seseorang yang duduk menyaksikan teknologi atau televisi, yang dimana dalam televisi ini ditampilkan orang yang bisa akan mempengaruhi pemikiran kita atau pemikiran orang yang sudah menyaksikan tayangan tersebut. Bisa juga kami dari kelompok 1 menyimpulkan dari gambar ini bahwa ini berhubungan dengan bidang politik, di mana orang yang memberikan informasi seakan-akan menginformasikan mengenai politik mereka. Dan juga bisa juga ini kolonialisme modern mengenai bidang teknologi, di mana perkembangan teknologi ini akan memberikan kita kecanggihan seperti media elektronik, seperti handphone, televisi, komputer dan lain-lain sebagainya. Di mana yang sudah ditampilkan dari media-media ini akan mempengaruhi cara pandang kita berbangsa dan bernegara, cara pemikiran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ekspresi seseorang ini, dia tertuju ke dalam tayangan tersebut dan dia juga merasa malas, seakan-akan dia tidak mau beranjak dari tempat tersebut karena sudah serasa dihipnotis oleh tayangan-tayangan tersebut. Inilah yang menjadi contoh mengenai kolonialisme modern yang bisa kita rasakan juga saat ini. Untuk lebih lanjutnya mengenai teknologinya, maksudnya produk-produk negara asing ke Indonesia seperti yang sudah dijelaskan beberapa kelompok lain lagi, dan juga produk-produk kita yang kurang diminati oleh kita sendiri. Sekian mengenai penjelasan mengenai kolonialisme modern. Seperti yang dikatakan oleh Bapak pendiri kita, Insinyur Soekarno, bahwa perjuanganmu lebih mudah karena menuju menjaga, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Sekian presentasi kami. Jika ada kritik, saran, ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami persilakan. Silakan, ada yang mau memberikan refleksinya, kesimpulannya dari masing-masing kelompok kelompok yang saya ajak kami ambil setelah kami melaksanakan pencarian ini. Pengalamannya yang seperti kami jadi mengetahui bagaimana mendesain poster, ukuran dan poster
kolonialisme modern itu bentuknya tidak terlihat karena kita sendiri pun bisa menjajah diri kita sendiri, begitu kan? Melalui teknologi dengan budaya asing dengan sifat-sifat yang malas. Nah, apakah sifat-sifat menjajah diri sendiri itu kita teruskan atau kita sudahi sampai di sini? Ya, kita stop lah ya. Nah, kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa memakai budaya-budaya asing, tapi kita harus tetap lebih membanggakan budaya kita sendiri. Teknologi itu kita yang menguasai, bukan teknologi yang menguasai kita. Baik, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Sudah aktif semua. Terima kasih buat keaktifan belajar kita. Berikan tepuk tangan buat kita.